Renungan Harian 18 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Di Jalur Oregon. Nats yang diambil Mazmur pasal 37 ayat 16 dan Zakaria 4 ayat 10a. Serat moral yang menjadi ciri khas Amerika di masa lalu tidak dihasilkan oleh fasilitas pendidikan yang unggul, industri yang cemerlang atau pusat hiburan rohani yang besar, namun oleh gereja-gereja kecil yang menjangkau keluarga-keluarga dan menjalin standar-standar Alkitab ke dalam tatanan kehidupan manusia. Prosesi panjang kereta sapi di jalur Oregon perlahan-lahan berkelok-kelok menuju pantai barat, membawa banyak pionir kokoh yang termotivasi oleh keyakinan spiritual. Sejumlah warga yang berpergian adalah keturunan Swedia. Ketika kebangkitan rohani terjadi di Swedia, orang-orang entah bertobat atau menjadi marah terhadap diperkenalkannya pesan Injil. Sejumlah besar orang yang bertobat melalui kebangkitan rohani tersebut lalu menganut keyakinan Baptis. Dan khususnya terhadap keyakinan ini kemarahan gereja Luteral dilampiaskan. Serangan-serangan yang terjadi kemudian mengakibatkan emigrasi besar-besaran dari orang-orang Baptis Swedia yang baru bertobat ke Amerika Serikat. Banyak orang Baptis asal Swedia yang tiba di Iowa, namun mereka hanya mempunyai sedikit harta benda duniawi karena meninggalkan properti mereka di tanah air mereka. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan tanah gratis kepada mereka yang bersedia menetap di wilayah Wild West. Oleh karena itu, orang-orang Swedia yang dulunya teraniaya ini mendorong ternak mereka untuk terus maju dengan visi membangun rumah dan mendirikan gereja kecil. Di ujung ufuk, impian mereka mungkin akan menjadi kenyataan. Kita tidak dapat membayangkan kesulitan yang dihadapi para pria dan wanita yang baik ini saat mereka melangkah maju. Rombongan kecil yang meninggalkan Moline, Illinois pada tahun 1867 pasti menghadapi masalah perahu yang rusak, penyakit, kelaparan, dan keputusasaan saat mereka menuju Omaha dan ke arah barat. Sekelompok kecil orang-orang yang setia menetap di Saunders County, Nebraska, dan di sana mereka mendirikan sebuah gereja. Namun padang rumput liar itu tidak menyerah tanpa perlawanan. Terjadi kebakaran pada rumput, badai salju, dan wabah belalang selama bertahun-tahun, atau belum lagi badai debu, yang semuanya menghancurkan tanaman para pemukim. Pada bulan Juli 1874, belalang menjadi sangat lebat hingga menutupi matahari. Mereka jatuh seperti hujan es ketika turun ke lahan pertanian. Salah satu keluarga Baptis sedang berkumpul di sekeliling meja makan ketika tiba-tiba serangga datang dalam bentuk awan, gelap seperti petir. Makan malam tetap tak tersentuh di atas meja. Semua menatap dengan takjub saat para perusak bersayap itu datang setebal butiran salju hinggap dan menutupi segalanya. Apakah ini selesainya pekerjaan sepanjang musim panas? Keluarga itu berlutut dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan hasil panen mereka. Segelintir batalion belalang besar yang berzirah jatuh di atap kabin bercampur dengan suara ayah dan ibu yang kusuk berdoa memohon perlindungan Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara jutaan kepakan sayap. Anak-anak bergegas menuju jendela melihat belalang-belalang itu terangkat dan terbang menjauh sama tiba-tibanya dengan kedatangannya. Allah telah menjawab doa mereka dengan caranya yang ajaib. Meskipun hujan turun baik bagi orang yang benar maupun yang tidak benar, Tuhan telah mendengar permohonan umatnya dan Dia telah menanggapinya. Salah satu gereja di padang rumput yang memberikan dampak terhadap lingkungannya adalah Gereja Baptis Hartwell di Hartwell, Nebraska. Gereja yang didirikan pada tanggal 18 Desember 1878 hari ini. Ini tidak pernah berukuran besar. Puncaknya keanggotaannya meningkat menjadi 107 orang. Namun dari keanggotaannya dan keanggotaan gereja-gereja lain di sekitarnya, Allah Roh Kudus memanggil orang menjadi pengkhotbah, misionaris, dan penginjil. Salah satu gereja kecil itu, Gereja Baptis pertama di Oakland,
Nebraska, melahirkan Dr. Ola Hanson yang kemudian dikenal sebagai Rasul ke kaum Kachin, sebuah suku besar di perbukitan di utara Burma. Setibanya di Burma pada tahun 1890, misionaris tersebut hanya menemukan sedikit sekali orang yang percaya. Namun dalam waktu 25 tahun, ia telah menciptakan sistem tulisan bagi bahasa Kachin, menerjemahkan seluruh Alkitab, dan mendirikan sejumlah gereja baptis. Merupakan pengamatan yang menarik bahwa sebagian besar misionaris baptis perintis yang membuka dan memperluas pelayanan di dunia kafir berasal dari gereja-gereja baptis kecil yang sedang berjuang seperti yang disebutkan di atas. Pada awal abad ke-21, penghormatan besar diberikan kepada gereja-gereja yang raksasa, kolosal, dan monumental. Bukannya suatu penyembahan dengan hati kepada Tuhan, kebaktian hari Minggu menghadirkan hiburan rohani. Dan hanya sedikit yang tertantang baik untuk hidup berkorban atau hidup berubah bagi Tuhan. Hari Tuhan telah diubah sebutannya menjadi akhir pekan. Dan untuk lebih meningkatkan waktu luang orang-orang kudus, kebaktian Sabtu malam diadakan bagi mereka yang ingin hari Minggu pagi pergi main golf. Konseling telah menggantikan mimbar kuno. Dan sebenarnya bukan gereja-gereja yang mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Dunia telah meresap ke dalam gereja-gereja dan menyusup ke dalamnya dengan menyeret gereja-gereja ke tingkat dan standar yang rendah. Amerika telah lama menikmati kebebasan beragama yang diperoleh dengan harga yang begitu mahal. Mungkinkah bahwa kebebasan menjadi faktor utama yang menyebabkan sikap apatis dan lesu saat ini? Mungkin yang dibutuhkan lagi oleh orang-orang percaya di Amerika adalah penganiayaan yang akan memurnikan gereja-gereja dan mengubah mereka kembali menjadi lembaga penyelamat jiwa, bukan klinik psikologis untuk mendapatkan penerimaan dunia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini atas warisan kita, dan kemudian marilah kita memutuskan untuk menguji kembali motif dan metode kita dalam upaya yang tulus untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, kebetulan saya menulis renungan hari ini di Cypress City, California atas undangan untuk seminar pada tanggal 16 Desember 2023. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat beberapa tahun dalam rangka menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1993 sampai 1995. Saya melihat memang ada banyak perubahan dari tahun 1995 sampai 2023. Apalagi dari tahun 1800. Amerika di masa lalu, yaitu masa pembentukan awalnya, adalah tempat pelarian orang-orang teraniaya karena iman. Di Eropa, penguasa-penguasanya telah berkolaborasi dengan Katolik, Lutheran, Calvinis, dan lain-lain dan menganiaya. Orang-orang baptis tidak mempunyai posisi dan kebebasan. Maka ketika mendengar ada wilayah baru yang bebas, akal sehat mereka mendorong mereka pindah. Mereka memenuhi Amerika dengan tekad dan iman mereka. Poin kedua, gereja-gereja kecil yang terdiri dari orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sangat kokoh secara iman dan karakter karena pembentukan yang alam yang keras. Dipakai Tuhan untuk menyebar Injilnya ke seluruh dunia. Orang Kristen di berbagai belahan dunia sesungguhnya berhutang kepada mereka. Mereka mengirim misionaris bukan karena mereka kelebihan uang, karena gereja mereka tidak besar, melainkan hanya karena taat pada amanat agung dan mengasihi jiwa yang terhilang. Melayani Tuhan dengan hati bukan karena kelebihan dana adalah tindakan yang sangat menggugah hati Tuhan, sehingga Ia memberkati. Akhirnya Amerika Serikat berkembang menjadi negara terhebat dalam segala hal dan menjadi tujuan migrasi semua orang. Poin ketiga, kini muncul mega church dan compromise church dan sedang merayap di seluruh Amerika Serikat oleh pengaruh kemajuan teknologi dan komputerisasi. Semua bidang, bahkan terakhir artificial intelligence atau AI, gereja yang tidak siap menjadi sempoyongan. Keinginan Tuhan ialah orang Kristen dan gereja mempengaruhi dunia. Namun siapapun dapat melihat bahwa yang terjadi ialah dunia yang berhasil mempengaruhi orang Kristen dan gereja.
Demi menarik orang-orang muda, gereja berubah menjadi tempat hiburan, dan khotbah-khotbah doktrinal diganti dengan nasihat psikologi dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Anda? Kita perlu bertahan berdiri di pihak Tuhan dengan doktrin yang alkitabiah, atau menyerah saja? Saya pilih bertahan. Demikian renungan hari ini di 18 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.